saya kira FPI sudah sering kan disuruh mengubah cara berpolitik dan narasi kebangsaannya. Jangan lagi mengkafir-kafirkan dan memurtad-murtadkan. Bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar. Sudah berbentuk seperti dissident armed forces kan. 1 Januari 2021 tentang kepatuhan terhadap larangan ya, kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Nah, sebagai dissident armed forces, kalau yang dipegang kepala-kepalanya itu dipegang, yang lain itu akan mati merana. Harusnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh aparat penegak hukum ya, dalam hal ini penyidik Polri. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum. Pembubaran ini adalah jurus pamungkas bagi pemerintah karena sudah tidak punya cara bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh FPI. Tapi kalau dia hanya seperti dibilang tadi, namanya saja seperti itu, ya dia ganti nama baru. Nggak apa-apa, saya nggak pusing kok. FPI mau dibubarin, saya nggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Nggak apa-apa, besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama, FPI. Maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam. Seperti ormas-ormas pada umumnya, FPI juga memiliki rekening organisasi untuk mengumpulkan aliran dana yang masuk. Pihak pemerintah dalam hal ini Mahfud MD berwenang mengajak PPATK menelusuri aliran dana mereka yang dicurigai terafiliasi dengan aksi terorisme. Apalagi sebelumnya telah diberitakan ada 13.000 kotak amal lebih yang terlibat mendanai terorisme. FPI yang dibubarkan ternyata memiliki afiliasi ke sana setelah 37 anggotanya diamankan Densus 88. Berapa jumlah aliran dana dan berasal dari mana saja menjadi pertanyaan menarik untuk ditelusuri. Dari hasil penelusuran diharapkan bisa menjerat pohir-pohir di belakang mereka. Kabarnya ada ex-penguasa si Buya yang terlibat sebagai donatur aksi-aksi demo mereka. Dia pasti akan diganti nama baru ya, muncul ribut segala macam. Untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam. Cuman kenapa FPI yang menjadi target? Karena yang melakukan agresivitas verbal sama agresivitas tindakan lapangan memang FPI sangat menonjol dibandingkan ormas-ormas. Ada juga keterlibatan Bapak Kumis yang membantu kepulangan Imam Jumbo dan membayarkan denda ratusan juta rupiah. Selain itu, ormas terlarang ini juga terlihat sangat mesra dengan turunan cendana. Hingga media Tirto memberitakan kalau hotel yang mereka pakai dalam acara Ijtihad Ulama pasca Pilpres merupakan hotel milik Tommy. Tentunya masih banyak lagi pertanyaan terkait aliran dana mereka. Kini polisi telah berhasil membongkar satu di antara sejumlah rekening yang mereka miliki. Seperti dilansir dari laman media online, pemerintah secara resmi memblokir rekening bank milik Front Pembela Islam. Yang diblokir dengan nilai saldo diperkirakan mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Tapi kalau di kepala-kepalanya yang dipegang, ini mana, itu dengan tidak adanya kepala maka dia di bawah itu akan menjadi seperti Itu intinya berkaitan dengan kegiatan maklumat yang telah dikeluarkan Bapak Kapolri. Ini maklumatnya ditandatangani pada tanggal 1 Januari hari ini tahun 2020. Ini maklumat. Tim kuasa hukum FPI Ikhwanuddin Tuan Kota membenarkan rekening FPI diblokir. Pemblokiran itu diketahui terjadi setelah pemerintah membubarkan dan menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. Benar diblokir jumlahnya satu rekening, ujar Ikhwanuddin pada Senin 4 Januari 2021. Ia tidak menjelaskan rekening tersebut dibuka di bank mana. Di dalam rekening tersebut, kata Ikhwanuddin, ada nominal uang sekitar 1 miliar rupiah. Sekitar 1 miliar rupiah, tutur Ikhwanuddin. Ia menyebut
kemungkinan Front Pembela Islam akan melakukan upaya-upaya agar uang tersebut bisa ditarik. Insya Allah, sambungnya. Sekretaris Bantuan Hukum Front Pembela Islam Aziz Yanuar menengarai rekening bank milik FPI dibekukan usai ormas itu dicap sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah. Zalim, sudah dibubarkan, uang umat juga diduga digarong, kata Aziz. Dengar-dengar ada yang mau bubarin FPI ya? Bubarin FPI, kita bikin lagi dari Front Pembela Islam jadi Front Pemersatu Islam. Disingkat FPI lagi. Ada excuse. Nah sekarang begitu ini diambil, pasukannya sudah dilarang, ya kan sudah tidak ada mengakibatkan ekses yang lebih besar. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan FPI sebagai organisasi terlarang. Menurut Mahfud, sejak 20 Juni 2019, Front Pembela Islam secara de jure sudah tidak terdaftar sebagai ormas. Mahfud beralasan, FPI kerap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan, melakukan tindak kekerasan, penyisiran, provokasi, dan sebagainya. Pernyataan Mahfud diperkuat melalui peraturan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 82/PUU 11 Romawi /2013 tertanggal pada 23 Desember 2014. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing sebagai ormas maupun organisasi biasa, ucap Mahfud di kantor Kemenko Polhukam pada Rabu 30 Desember 2020. Bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Sudah betul-betul dia terbentuk sebagai satu pasukan dari awal. Jadi budaya organisasinya itu terbawa terus sebagai budaya pasukan. Mengomentari pemblokiran rekening yang dilakukan pemerintah tidak lama setelah ormas pimpinan Rizik Syihab itu dinyatakan terlarang, pakar hukum pidana Indrianto Seno Aji menjelaskan, setelah dinyatakan sebagai ormas terlarang, penegak hukum memang memiliki wewenang upaya paksa, termaksud wewenang memblokir rekening milik FPI. Usia sudah dipertimbangkan secara matang oleh aparat penegak hukum ya, dalam hal ini penyidik Polri. Jadi minimal 2 alat bukti saya lihat secara teliti, secara cermat untuk menentukan status seseorang tersangka itu. Memang dalam rangka pelaksanaan upaya paksa yang pro justisia, penegak hukum memiliki wewenang upaya paksa tersebut, termasuk pemblokiran rekening FPI, terlepas legalitas legal standingnya, kata Indrianto di Jakarta pada Minggu 3 Januari 2021. Terhadap proses pra-peradilan yang dilakukan sekarang ini, itu harus tetap dihormati karena itu hak dari setiap warga negara. Menurut Indrianto, di dalam upaya paksa dimaksud penekanannya adalah tindakan hukum pemblokiran, bukan subjek standingnya. Mengingat pemblokiran rekening juga tentunya bisa disebut salah satu upaya tindakan hukum kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini, banyak pihak yang mempertanyakan dari mana ormas FPI mendapatkan dana untuk menggelar seluruh kegiatannya, termasuk ketika menggelar aksi-aksi demo yang sering dilakukan. Bahkan, tudingan yang sama juga menyasar kepada Imam Besar FPI, Rizik Syihab, ketika berada di Arab Saudi selama bertahun-tahun. Diyakini ada kelompok atau aktor yang selama ini memang menjadi donatur pergerakan FPI di Indonesia. Kalau secara hitung-hitungan kasar matematika, 1 miliar dibagi 10.000, harga nasi bungkus sama dengan 100.000 orang. Kedepannya, demo dari ex-simpatisan FPI bisa berkurang drastis jika semakin banyak rekening yang diblokir.
Media massa juga kerap merekam aksi mereka makan nasi bungkus ramai-ramai, bahkan di atas aspal. Entah para simpatisan itu tahu apa yang hendak mereka perjuangkan atau tidak. Bagi mereka hanyalah menaati perintah si Jumbo dan kawan-kawan tanpa tahu dari mana nasi dan dana demo didapatkan. Kalau saja mereka bisa berpikir jauh menelusuri asal-muasal keuangan FPI dan ditemukan order untuk mengacaukan negara, masihkah mereka bertekad untuk berdemo? Tapi kembali lagi, cuci otak si Jumbo tentunya lebih dahsyat ketimbang akal logika yang sudah dikaruniakan Tuhan. Andaikan untuk berpikir ke sana membandingkan akhlak si Jumbo dengan Rasul saja tak mampu. Sudah jelas ocehannya hanya berisi provokasi, caci maki dan penuh dusta, tapi masih saja dipercaya. Slogan si Jumbo untuk memerangi kejahatan, tapi dia sendiri keenakan chat mesum dengan Firza. Semoga saja jika kasus pornografi Rizik nanti dibuka dan terbukti bersalah, akan sedikit membuat pengikutnya berpikir jernih kembali, bahwa selama ini mereka sejatinya telah disesatkan dari jalan Tuhan, bahwa salah satu tanda kuatnya iman adalah cinta pada tanah air, bukan tanah Arab, bahwa karma Ahok itu nyata bagi mereka yang menjerumuskan pemimpin adil dengan politik ayat dan mayat. Kini FPI ketiban sial justru di kala pandemi. Di saat semua orang membutuhkan suntikan dana, justru mereka malah dibuat menggelandang tanpa harta. Kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada. Ini gunanya untuk memberikan perlindungan dan memberikan jaminan keamanan serta keselamatan masyarakat. 4. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga. Maka mengeluarkan maklumat tersebut ada 4 poin yang tertulis atau tertuang di dalam maklumat tersebut. Seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya.